Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Sriwandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Jadi yang pertama kita bahas adalah senyawa agonis dan antagonis. Jadi senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Kalau senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghasilkan respon biologis senyawa agonis. Jadi pada umumnya senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Jadi tujuan dari rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama dan metabolit endogen. Kemudian kita lanjut pada kombinasi obat. Jadi kombinasi obat terjadi jika melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Yang kedua, formulasi berbeda dan diminum bersama. Yang ketiga, penggunaan dua obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama dalam peredaran darah. Jadi hal-hal yang tadi dapat menimbulkan masalah interaksi obat, yaitu interaksi agonis atau peningkatan efek dan interaksi antagonis atau penurunan efek. Jadi yang pertama yaitu kompatibel, yaitu kombinasi obat tidak sesuai untuk menurunkan efek obat yang tak diinginkan. Yang kedua, desentilasasi atau pencegahan aksi obat, yaitu obat antagonis menyerang objek biologis sehingga objek biologis tidak sensitif terhadap obat kedua. Yang ketiga, efek kuratif, yaitu senyawa antagonis diberikan setelah agonis dengan tujuan efek agonis atau efek sampingnya hilang. Kemudian kita lanjut di kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat. Yang pertama, efek potensiasi dengan cara yang pertama meningkatkan ketersediaan farmasetik, yang kedua meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bionaktivasi, yang ketiga menurunkan ekskresi obat, dan yang keempat meningkatkan proses bionaktivasi. Dan contohnya itu misalnya isopropanol tidak bersifat hepatotoksik, tetapi bila zat tersebut diberikan di samping pemberian CCL4, efek hepatotoksik dari CCL4 akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan bila diberikan secara sendiri. Yang kedua, efek sinergisme. Jadi kombinasi obat digunakan apabila obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Jadi bisa dilihat dari slide. Jadi contohnya adalah CCL4 atau karbon tetraklorida dan etanol. Yang keduanya adalah senyawa hepatotoksik. Bila diberikan bersamaan akan menghasilkan kerusakan hati yang jauh lebih besar daripada jumlah masing-masing efek secara individual. Kemudian kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan apabila salah satu menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan terhadap obat lainnya. Yang kedua, salah satu obat tidak tercampurkan dengan obat yang lain karena berinteraksi secara kimia. Yang ketiga, pada kasus obat antiparasit, bila efek terapeutik yang diberikan yang menghasilkan kombinasi obat tidak lebih dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal. Kemudian kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian karena yang pertama tidak ada fleksibilitas dosis, kemudian sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Jadi ini bisa dilihat saja di slide. Kemudian antagonis pada fase farmakokinetik. Yang pertama itu menghambat senyawa agonis untuk berespon. Yang kedua tidak berikatan dengan reseptor. Yang ketiga disebut antagonis kimia dan netralisasi. Yang keempat mekanismenya itu dia mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Kemudian yang keempat, potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Jadi contohnya bisa dilihat di gambar. Pada gambar pertama ada heparin dan protamin, dan yang kedua ada ion logam dengan dimer kapron.
Kemudian antagonis pada fase farmakodinamik. Jadi antagonis farmakodinamik dia proses interaksi antara obat dengan reseptor. Jadi yang pertama itu interaksi dapat bersifat, yang pertama antagonis kompetitif. Jadi antagonis bersama dengan reseptor menghasilkan kompleks antagonis dan reseptor sehingga menuju ke stimulus dan menghasilkan efek biologis. Contoh obatnya itu adalah antihistamin dan histamin, yang kedua kolinergik dan antikolinergik, dan yang ketiga aldosteron dan spironolakton. Kemudian yang kedua ada antagonis non-kompetitif. Jadi antagonis non-kompetitif ini dia bekerja dengan mekanisme yang pertama pengukuran afinitas pada reseptor, yang kedua pengukuran afinitas intrinsik, yang ketiga menghalangi transmisi impuls, dan yang keempat berinteraksi dengan makromolekul. Yang ketiga kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Jadi kombinasi suatu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Kemudian yang keempat ada antagonis fungsional dan fisiologik. Yang kelima ada antagonis irreversibel atau yang dapat balik. Kemudian yang keenam ada antagonis tipe kompleks. Dia contohnya ada dua, yaitu senyawa bakteriostatik dan senyawa bakterisi. Jadi senyawa bakteriostatik ini dia contohnya seperti tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamid, dan vancomycin. Dia bekerja sebagai antibakteri dan menghambat sintesis protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan mematikan bakteri. Sedangkan kalau senyawa bakterisi dia contohnya seperti penisilin, cefalosporin, vancomycin, polymyxin. Jadi dia bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis mukopeptida yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Akibatnya dinding sel mudah lisis atau mati dan bakteri mengalami kematian. Kemudian yang terakhir adalah hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Jadi agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah afinitas intrinsiknya. Yang pertama metabolit dan antimetabolit, yang kedua agonis dan pemblok selektif, yang ketiga hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Jadi itulah hasil presentasi materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.